Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pradita Wahyu Dharma Prasetya dan ini episode 1 240 286 dari pukul 7 akan memberikan tutorial mengenai cara membuat penampang topografi. Data yang diperlukan pertama adalah data coupling, SHP, lalu dam, dan juga SHP jalan, sungai yang area, serta SHP sungai yang lain. Nah, pertama kita bisa mengklip dam ini ke coupling. Jadi memotong dam ini supaya berada di area coupling saja agar memudahkan dalam membuat penampangnya nanti. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan tool clips. Caranya bisa menggunakan tool search, lalu clips. Nah, clip gunakannya data management. Lalu input raster. Raster ini kita input dam. Lalu outputnya itu dari coupling kita yang ini. Lalu klik OK. Tunggu sebentar. Nah, link udah berhasil diklip. Kita akan cek dam yang tadi. Nah, hasilnya kan jadi seperti ini. Untuk yang dam yang tadi, kita bisa remove saja karena udah tidak diperlukan. Lanjut, kita klip SHP jalan, sungai, AR, dan sungai RN. Nah, caranya itu kita ke geoprocessing, klip. Nah, untuk input feature, masukkan file-file SHP ini. Nah, untuk klip feature-nya, kita pakai coupling tadi juga. Oke, tunggu. Nah, kayaknya SHP udah bisa diklip. SHP yang tadi, remove. Untuk sungai yang AR dan LN, caranya kurang lebih sama seperti yang jalan. Nah, SHP sungai dan jalan yang sudah diklip silakan seperti ini. Lalu untuk SHP yang tadi itu bisa di-remove saja karena udah tidak diperlukan. Untuk warnanya kita bisa ganti sesuai ketentuan. Lalu selanjutnya, mungkin kita bisa uncheck dulu untuk sungai dan jalan ini. Nah, selanjutnya kita buat kontur. Caranya itu kita pergi ke Art Toolbox, 3D Analysis Tool, lalu raster surface, yang klik yang kontur ini. Untuk raster itu pakai dam. Nah, jadi peta peta ini itu memiliki skala 1:12.500. Nah, interval dari peta dengan skala 12.500 itu adalah 6,25 meter. Jadi kita tinggal tulis saja 6,25 meter, klik OK, lalu tunggu. Nah, ini interval kontur ya. Jadi bisa diganti dulu warnanya dan juga nama untuk memudahkan. Selanjutnya kita buat kontur indeks. Caranya sama. Buka toolbox, terus ke 3D Analysis Tool, raster surface, lalu klik kontur. Nah,
Untuk kontur indeks sendiri itu adalah kontur interval dikalikan 4. Jadi 6,25 dikalikan 4 itu adalah 25 meter. Kita klik OK. Tunggu sebentar. Ya, tinggal diganti warna dan juga ketebalan. Ketebalan itu bebas. Cuma saya menggunakan 2. Nah, dan sekarang udah bisa di-uncheck saja agar memudahkan kita untuk melihat konturnya. Selanjutnya kita buat angka konturnya, angka ketinggiannya, elevasinya. Caranya itu kita ke kontur ini. Konturnya diganti nama dulu di kontur indeks. Kita pergi ke label, klik bagian ini, lalu untuk label field kita pakai yang kontur. Nah, untuk fontnya kita bisa ganti bebas. Kali ini saya menggunakan font ukuran 12 dengan font Times New Roman. Kita klik apply. Nah, konturnya kan udah keluar nih, cuman masih teroverlay sama garis konturnya. Agar tulisan kontur itu kelihatan dan jelas, kita bisa ke placement property dulu, lalu posisi, underline, oke, lalu simbol, edit simbol, lalu di bagian mask itu yang style kita pilih halo. Oke, oke, apply. Nah, jadinya kan seperti ini. Jadi angka konturnya atau angka elevasinya kan kelihatan. Lalu klik OK. Kita nyalakan lagi gamenya untuk membuat sayatan. Kita adalah membuat sayatan. Jadi kita bisa ke layout view aja untuk memudahkan. Sebelum itu, ke typography ini kita tambahkan grid dulu. Nah, klik kanan di layers, pergi ke property, grid, klik new grid. Jadi kali ini kita menggunakan coordinate UTM, yaitu yang measure grid, X, X dan Y-nya ini bebas, tapi saya akan menggunakan 500 saja. Ini adalah interval dari gridnya. Next, lalu ke style, property, lalu cek, lalu pergi ke personal property, lalu ke nomor format, oke, lalu kita apply. Nah, untuk grid kita sesuaikan dengan batas coupling. Nah, jika gridnya udah pas, kita ke grid analysis. Bagi yang belum di bagian sini yang masih belum ada grid analysis, bisa ke customize, lalu ke toolbar, lalu di checklist grid analysis ini. Ini kita klik di option, lalu kita tentukan tempat untuk menyimpan file sayatan nanti. Oke. Nah, untuk membuat sayatan, kita menggunakan tridialis yang interpolate line. Baik. Nah, saya akan membuat sayatan, dan itu dari selatan ke utara. Untuk sayatan itu bebas ya, bisa dari timur ke barat atau selatan ke utara. Klik sekali, lalu jika sudah, klik 2 kali, klik kiri 2 kali.
Misalkan seperti ini, harusnya kelihatan ini filenya akan tersimpan secara otomatis ke penyimpanan yang tadi. Mungkin bisa dicek dulu, saya cek dulu. File akan tersimpan seperti ini. Langsung kita masukkan ke layer. Dan kita cek dulu apakah sudah diproyeksikan atau belum. Kebetulan biasanya sudah diproyeksikan. Jika jika belum, bisa ke define projection. Caranya ke App Toolbox, lalu Data Management Tool, lalu ke Projection and Transformation, lalu klik yang define projection. Ini, lalu kita masukkan file yang belum diproyeksikan sini, lalu tentuin koordinat sistem yang sesuai kita inginkan. Nah, file PG ini itu merupakan file yang isinya titik-titik dari dalam kaitan kita, yaitu meliputi koordinat beserta ketinggian atau elevasi dari tiap titik. PG tadi kita ekspor datanya dalam format txt. Ini kita ekspor ya, ekspor untuk tempat penyimpanannya bebas, kalau bisa tempat yang sama, mau pilih text file, save. Dan ekspor tampilannya kan seperti ini saja. Ini kita bisa remove sebentar kliknya untuk membuat nampak insert buat data frame baru. Sebentar. Nah, data frame ini kita tambahkan data dari PG yang udah diekspor tadi, txt-nya. Nah, lalu display isi data, X itu M, dan Y itu Z. Jangan lupa koordinat sistemnya tambah juga. Kira kan jadi seperti ini, yaitu berupa titik-titik seperti ini. Di tempat titik, kita ubah dulu, kita ekspor agar dia menjadi SHP. Jadi ini diklik kanan, kalau di data itu ekspor data. Lalu tinggal tentukan pakai di mana, biasa, lalu klik OK. Yes. Jadi ini adalah data dalam bentuk SHP-nya. Jadi dua data ini kita udah nggak peduliin lagi. Remove aja nggak apa-apa. Tuh, kita bisa ganti nama aja supaya udah. Nah, karena ini masih poin, kita harus mengubahnya dulu ke line. Jadi caranya itu gunakan tools di search dulu,
Sama toolsnya itu adalah point to light. Ntar, nah ini, kita klik, input picture, kita input yang ini, output, ini tempat penyimpanannya, bebas, klik OK, tunggu, gagal ya, mungkin coba lagi, bentar, ini adalah tampilan setelah di-convert ke line, jadi untuk point bisa diacak aja, nah ini tampilan untuk lainnya, lalu sudah langkah terakhir itu membuat grid. Jika benar, di sini kita buat grid seperti yang tadi ya, gridnya, new grid. Nah, karena ini kita cuma perlu elevasinya aja, kita measure grid. Oke, itu sesuaikan sama skalanya. Finish di mau di ujung ini di level label dan semua properti number format atau ini kita buat 0. Oke, apply. Nah, silakan jadi seperti ini. Upgrade sendiri mungkin bebas ya stylenya, bisa kosongan seperti ini, bisa ditambahkan juga garis-garis grid seperti pada umumnya. Nah, setelah itu bisa dikasih layout sesuai ketentuan opsi ini. Ya, ini mungkin bisa diganti juga warnanya, bebas ya. Nah, seperti ini. Mungkin seperti itu saja video tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.